Keiner jadi bingung sendiri. Juvel ingin jadi peternak sapi atau ingin bayinya? Keiner menganggap Juvel saat ini labil karena hormon kehamilan. Untuk itu Keiner tidak terlalu menganggap serius perkataan Juvel sebelumnya. Apa menu makan malam di sini? Aku ingin yang terbaik untuk bayiku. Lebih baik kita menginap semalam saja karena vitamin dan susu hamil ada di mansion, ucap Keiner dengan mengusap rambut Juvel. Aku ingin membersihkan diri dulu. Keiner berlalu masuk ke kamar mandi. Juvel rasanya ingin berteriak sekeras mungkin, itulah Keiner yang tidak peka. Wanita mana yang tidak terbawa perasaan saat diberi perhatian lebih, apalagi Keiner akhir-akhir ini begitu intim saat belajar kontak fisik. Dia begitu hanya untuk bayinya, Juvel. Ingat itu. Tunggu. Ini juga bayiku. Juvel bermonolog dengan dirinya sendiri. Sebenarnya Juvel juga bingung atas apa yang dia rasakan. Lebih baik dia menemui Julian. Juvel keluar dari kamarnya dan mencari Julian yang berada di ruang latihan. Di ruang latihan, Julian tampak sedang memukuli samsak karena dia juga kesal dengan Irene yang tidak peka. Kau kenapa? Tegur Juvel yang membuat atensi Julian teralihkan. Julian berhenti memukul samsak, dia segera mengambil handuk kecil untuk mengelap tubuhnya yang banjir keringat. Apa calon suamimu baik-baik saja? Tanya Julian kemudian. Entahlah. Ketus Juvel yang membuat Julian mengerutkan dahinya dalam. Ada apa lagi? Julian ikut duduk di samping Juvel, kemudian gadis itu menyenderkan kepalanya di pundak kakaknya. Sepertinya aku menyukai Keiner, ungkap Juvel. Julian tentu sangat kaget mendengarnya. Apa aku tidak salah dengar? Tuan sombong itu. Dia tidak seburuk itu, mungkin kasih sayang yang dia tujukan pada bayinya membuatku salah mengartikan, sahut Juvel membela Keiner. Aku mulai terbawa perasaan dan aku jadi menginginkan bayi yang aku kandung. Lanjutnya. Julian tidak heran karena Juvel memang mempunyai sisi lembut itu. Aku sudah mencoba berbicara pada Keiner, tapi dia justru menganggapku bercanda. Keluh Juvel. Sebelumnya kau begitu bersemangat jadi peternak sapi, setelah itu kau menginginkan bayi, tentu saja dia menganggapmu bercanda. Julian mengungkapkan pendapatnya, kemudian dia tergelak. Jadi adikku sudah merasakan jatuh cinta? Ish, bukankah kau juga sama? Kau jatuh cinta pada Irene, kan? Juvel tidak mau kalah. Entahlah, tapi aku tidak bisa jauh dari gadis mungil itu. Aku ingin melindunginya dan aku sangat ingin menidurinya, ungkap Julian dengan gamblang. Tapi aku takut tubuhnya yang mungil itu tidak bisa menampung lobakku. Juvel langsung memukul Julian karena berbicara mesum. Jangan mengajari Irene hal buruk. Juvel lalu berkata dengan serius. Julian, aku rasa hadirnya bayi dalam rahimku bukan suatu kesalahan tapi sebuah pertanda. Pertanda apa? Pertanda hilangnya kembar simpatik kita. Ini teguran dan Tuhan memberikan titipan untuk kita. Aku tidak mengerti. Kita harus menjaga bayi ini, kita berbuat kebaikan yang bisa menghapus kejahatan yang telah kita perbuat selama ini. Aku rasa setelah melahirkan, simpatik itu akan hilang. Julian langsung mendorong kepala Juvel. Kau terlalu banyak berhayal dan memikirkan teori-teorimu itu. Selama ini hasil pengamatanku jarang melenceng, bukan? Jadi bantu aku untuk mendapatkan hati Keiner, pinta Juvel dengan mengatupkan kedua tangannya. Aku juga akan membantumu mendapatkan hati Irene, jadi kita sama-sama untung. Juvel terus membujuk Julian. Tanpa bantuanmu, Irene sudah bertekuk lutut padaku,
ucap Julian yang merasa tidak membutuhkan bantuan Juvel. Oh iya, aku mendengar Mommy akan membawa Irene dan memanggil tutor belajar. Irene akan pintar, dia tidak akan bisa kau bodohi lagi. Juvel mulai mengompori saudaranya. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Julian langsung berdiri dan bergegas mencari Gwen. Dia tidak akan membiarkan Irene dibawa pergi. Juvel mengikuti Julian dari belakang. Mereka menuju ke dapur di mana Gwen dan Irene sedang memasak untuk makan malam. Di sana Gwen sambil mengajari Irene membaca produk-produk yang Irene tidak mengerti. 1 sendok. Irene mencoba membaca resep yang terdapat di bumbu masakan. Aku tahu sebenarnya kau anak yang cerdas, komentar Gwen yang membuat Irene kesenangan. Setiap malam sebelum tidur, aku akan berlatih lagi, ungkap Irene dengan wajah imutnya. Karena kau jadi anak pintar, aku akan memberimu lollipop. Gwen merogoh kantong apron yang dia pakai di mana di dalamnya ada permen lollipop. Gwen mengambilnya dan memberikannya pada Irene. Terima kasih, ucap Irene sambil menjilati lollipop itu. Pada saat itu Julian sudah sampai ke dapur dan melihat Irene yang menjilati lollipop. Julian jadi membayangkan jika yang sedang dijilati Irene adalah lobaknya. So seksi, gumamnya. Pletak. Juvel menjitak kepala Julian karena tahu jika saudaranya tengah berpikiran kotor. Jangan terus berpikiran mesum, brother. Celetuk Juvel yang membuat Julian memicingkan matanya, tangannya masih mengusap kepalanya yang terkena jitakan Juvel. Kali ini, aku ampuni karena urusan Irene jauh lebih penting. Julian segera mendekati Irene tapi dihalangi oleh Gwen. Mom, jangan buat Irene jadi pintar. Biar saja dia seperti itu. Apa kau bilang? Gwen langsung melempari Julian dengan peralatan masak. Juvel tertawa terbahak-bahak melihat saudaranya menderita. Gadis itu tertawa sambil memegangi perutnya sampai atensinya mencari seseorang yang sempat bersitegang dengan calon suaminya. Di mana Daddy? Tanya Juvel sambil berlalu mencari Trevor. Trevor tengah membicarakan hal penting bersama para anak buah kepercayaannya, Neil dan Zack. Mereka sedang membicarakan misi musim dingin. Kali ini Trevor akan merebut daerah kekuasaan musuh. Saat musim dingin, mereka tidak akan sadar jika diserang. Kita harus menguasai wilayah barat, jadi saat melakukan transaksi di sana kita akan aman, ucap Trevor penuh tekad seperti biasa. Dozer sudah menjadi mata-mata dari sebulan yang lalu, tapi belum juga ada kabar sampai sekarang, lapor Neil yang mulai membaca gerak-gerik Dozer yang mencurigakan. Dia juga tidak bisa dihubungi, timpal Zack yang membuat Trevor gusar. Tidak biasanya Dozer yang menjadi ahli mata-mata seperti itu. Samar-samar Juvel mendengar pembicaraan mereka. Juvel hanya bisa mendengus karena Trevor yang masih berambisi besar untuk memperkuat klan mafia mereka. Kapan Daddy akan berhenti? Gumam Juvel sambil mendekati ketiga pria tua itu dan ikut bergabung. Trevor yang melihat Juvel datang langsung meminta Neil dan Zack untuk pergi. Kini hanya tertinggal ayah dan anak yang masih diam karena saling gengsi memulai pembicaraan. Pertengkaran mereka sebelumnya membuat canggung. Padahal musim dingin tahun ini, kita akan melakukan misi besar-besaran tapi kau malah hamil, keluh Trevor yang akhirnya mengalah memulai pembicaraan. Maafkan aku, Dad. Musim dingin tahun ini, aku ingin bersama suamiku, jadi tolong restui kami. Juvel berusaha membujuk Trevor lagi. Trevor menghembuskan nafasnya kasar, kemudian dia menatap Juvel dan mengecup kening putri kesayangannya.
Padahal aku selalu merasa kau adalah Juvel putri kecilku, tapi sekarang kau sudah dewasa, ungkap Trevor dengan memejamkan matanya. Baiklah, aku merestui kalian. Musim dingin tahun ini habiskanlah waktu bersama suamimu. Mendengar kata restu dari Trevor, Juvel langsung memeluk lelaki itu. Akhirnya Juvel bisa bebas. Thanks, Dad. Juvel mengeratkan pelukannya. Tapi jika pemerkosa itu berani menyakitimu sedikit saja, kepala taruhannya, ancam Trevor dengan gayanya yang seperti algojo. Juvel justru tertawa mendengar ancaman itu. Dia sudah terbiasa dengan sang Dedi yang suka mengancam karena dari kecil dia hidup dengan penuh ancaman supaya Juvel bisa menyelesaikan semua latihan yang Trevor ajarkan. Ternyata aku sudah tua, aku akan memiliki cucu, ungkap Trevor. Dek. Jantung Juvel langsung berdebar, dia tahu jika kedepannya tidak akan semudah itu. Trevor pasti tidak akan membiarkan bayi yang dikandungnya diberikan pada Kainer begitu saja. Apa Dedi menyayangi bayiku? Tanya Juvel ambigu. Pertanyaan macam apa itu? Bayimu adalah penerus klan mafia kita. Trevor mulai memikirkan masa depan bayi yang dikandung putrinya. Tapi bayiku adalah penerus Kainer, Dad. Juvel berusaha merubah pikiran Trevor. Trevor menggelengkan kepalanya. Bayi itu adalah bayi mafia. Untuk sekarang rasanya percuma berdebat dengan Trevor. Yang terpenting Juvel sudah mengantongi restu, sekarang tinggal hati Kainer yang harus dia dapatkan. Juvel ingin mendapat perhatian sebagai pasangan, bukan hanya sebagai ibu dari bayi Kainer. Juvel segera kembali ke kamarnya, dia ingin memberitahu Kainer kalau Dedi Trevor sudah memberi restu. Kainer, Dediku sudah. Juvel tidak melanjutkan kalimatnya karena melihat Kainer yang bertelanjang dada dan hanya memakai handuk di pinggangnya. Di mata Juvel, Kainer begitu seksi sampai dia tanpa sadar menganggakan mulutnya. Apa ada baju yang bisa aku pakai? Tanya Kainer kemudian. Tentu ada, aku akan meminjam baju Julian. Juvel segera berlari keluar kamar lagi dengan memegangi jantungnya. Rasanya jantungnya berdebar tak karuan, wajahnya memerah seperti tomat matang. Apa kau sakit? Tegur Julian yang akan ke kamarnya untuk membersihkan diri, tapi di depan pintu dia mendapati adiknya dengan wajahnya yang memerah. Tapi kenapa aku tidak merasakan apapun? Seharusnya kalau kau sakit, aku yang merasakannya. Julian. Juvel berusaha berbicara. Aku sepertinya terkena sindrom aneh. Sindrom aneh apa? Tanya Julian semakin kebingungan. Saat aku melihat tuan sombong itu, di mataku dia kelihatan tampan dan seksi. Ungkap Juvel pada saudaranya. Julian menggelengkan kepalanya tidak percaya. Parah, parah. Kau memang harus cepat menikah dan jauh-jauh dariku. Kemudian Julian masuk ke kamarnya dan Juvel mengikutinya dari belakang. Gadis itu langsung membuka lemari pakaian Julian dan mengambil satu set baju untuk Kainer. Aku harus cepat menemui calon suamiku. Juvel tampak kegirangan. Juvel berlarian kecil menuju kamarnya lagi dan memberikan baju yang dia ambil untuk Kainer dengan hati berbunga-bunga. Kau kenapa? Tegur Kainer karena melihat Juvel yang aneh. Kau mau tahu sesuatu? Dediku sudah merestui pernikahan kita. Ucap Juvel. Baguslah, memang seharusnya begitu bukan? Lukas sudah mengurus pesta pernikahan kita. Ungkap Kainer dengan memakai baju ke tubuhnya. Juvel mendekati Kainer dan menatap lelaki tampan itu. Kainer, bayimu ingin dipeluk. Benarkah? Apa tiba-tiba kau menginginkan pelukan seperti ngidam saat hamil?
Iya, iya. Juvel menganggukkan kepalanya seperti anak kecil. Tanpa banyak kata lagi, Keiner langsung memeluk Juvel. Wajah gadis itu tenggelam di dada bidangnya. Bayinya suka dipeluk jadi sering-sering saja melakukannya, ucap Juvel modus. Jadi, aku boleh memelukmu setiap malam sebelum tidur? Tanya Keiner memastikan. Tentu saja boleh, lebih dari itu juga boleh. Juvel sudah siap untuk pembukaan jalan lahir. Waktu makan malam, semua berkumpul di meja makan dengan pasangan mereka masing-masing. Gwen menyiapkan makanan untuk suaminya, Irene juga menyiapkan menu kesukaan Julian. Saat Irene ingin undur diri karena merasa bukan bagian dari keluarga, Gwen menahannya. Mulai sekarang kau harus makan satu meja dengan kami, ucap Gwen. Tetapi Irene berusaha menolak. Dan panggil aku Mommy juga, kau anak angkatku sekarang, tambah Gwen yang membuat Irene meneteskan air matanya. Di saat ibu dan saudara tirinya membuangnya, sekarang justru dia mendapat keluarga baru yang sayang padanya. Walaupun mereka keluarga mafia, Irene tidak mempermasalahkan itu. Gadis mungilku. Julian yang melihat Irene menangis jadi mencuri kesempatan. Lelaki itu berusaha memeluk Irene. Tapi Gwen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jangan menyentuh putri kecilku, anak nakal, ucapnya dengan menjauhkan Irene. Dia masih kecil, harus banyak belajar. Jika bersamamu kau akan terus mengajarinya aneh-aneh. Mom, aku butuh Irene. Protes Julian. Butuh untuk apa? Gwen yang tahu jika Julian butuh Irene untuk bermain lobak, tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Keiner terkekeh melihat keluarga barunya, rasanya sudah lama dia tidak merasakan kehangatan keluarga. Walaupun keluarga Juvel di luar ekspektasinya, tapi mereka saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Kemudian Keiner menatap Juvel yang duduk di sampingnya. Juvel tampak menikmati makanannya sampai ada makanan yang tertinggal di bibirnya. Keiner mengusap bibir Juvel dengan ibu jarinya. Kenapa cara makanmu selalu belepotan? Komentarnya. Tidak dibersihkan memakai bibir lagi? Tanya Juvel yang mengingat ciuman pertama mereka karena saus di bibir. Sepertinya kau ketagihan dengan ciumanku, goda Keiner dengan mengeluarkan kesombongannya. Siapa juga yang bisa menolak? Trevor yang melihat interaksi keduanya jadi jengah sendiri. Dia menatap tajam ke arah Keiner seolah berkata, "Awas kau. Jika aku mendengar atau melihat Juvel kau sakiti sedikit saja." Trevor langsung menancapkan pisau di meja. Entah bagaimana nasibmu. Dat. Juvel berusaha menghentikan Trevor yang terus saja mengancam. Selesai makan, Juvel membawa Keiner ke atap markas. Tempat favoritnya. Mereka berdua dan berbaring menatap langit di malam hari. Sepertinya akan turun hujan. Bintangnya tidak ada, sayang sekali. Padahal kalau tidak mendung dan cerah, bulan dan bintang sangat terlihat jelas dari sini, ucap Juvel. Bulan dan bintang? Kau memang mafia berhati Hello Kitty, komentar Keiner. Ish, kenapa kau selalu seperti itu? Mulai sekarang kau harus menganggapku wanita. Pinta Juvel yang tidak mau dipandang sebelah mata. Juvel merapatkan dirinya pada Keiner dan lelaki itu langsung memeluk Juvel. Satu tangannya mengusap perut Juvel yang masih rata. Lalu keduanya saling bertatapan. Keiner tentu mulai merasa nyaman dengan Juvel. Setelah berpisah dari Clara, dia begitu menutup diri dan Juvel adalah gadis pertama yang dia sentuh setelah bertahun-tahun lamanya.
Tapi Keiner masih membentengi dirinya karena tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Kalau saja waktu itu benihmu tidak tertukar, apa kau dan Angel akan kontak fisik seperti ini? Tanya Juvel kemudian. Aku tidak tahu, tapi dalam surat perjanjian, Angel akan tinggal di mansionku sampai dia melahirkan. Jawab Keiner apa adanya. Juvel mengulurkan satu tangannya di dada Keiner, kemudian jari jemarinya membuat pola-pola di dada lelaki itu. Awalnya aku sangat membenci kejadian tertukarnya benih ini, tapi sekarang aku bersyukur karena bayi ini membuka jalan kehidupan baru kita berdua, ucap Juvel yang memajukan wajahnya supaya lebih dekat dengan Keiner. Dan aku bisa sedekat ini denganmu. Juvel langsung mencium bibir Keiner. Dia memutuskan akan bersikap agresif mulai sekarang.